Seedling Adenium arabicum akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakternya yang mudah berbatang gemuk dan montok, dengan pertumbuhan cabang yang aktif di sekeliling batangnya. Ciri khas pertumbuhan Adenium arabicum yang mudah berbatang besar, dan cabangnya yang tumbuh dengan aktif dan kompak, tapi bila tanpa dibarengi dengan perawatan yang benar, tentu pertumbuhannya akan berbeda dengan karakter Adenium arabicum yang seharusnya. Selain ketersediaan unsur hara atau pupuk, ada beberapa faktor lainnya, yang juga mempengaruhi pertumbuhan pembesaran seedling Adenium. Faktor genetik, yang merupakan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seedling Adenium. Selain itu, faktor pertumbuhan Adenium ditentukan juga oleh jumlah banyaknya daun yang dipunyai oleh seedling Adenium, penempatan seedling, pH atau keasaman media tanamnya, bahan dan komposisi media tanam, dan ada beberapa faktor lainnya lagi yang ingin saya sampaikan pada video kali ini, yang menurut saya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan seedling Adenium. Halo teman hobis, selamat datang di channel YouTube Trisuma. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma dengan selalu menonton video-video di channel ini. Faktor genetik bawaan atau faktor keturunan merupakan faktor pertama yang mempengaruhi pertumbuhan Adenium. Gen merupakan pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme, sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman Adenium tersebut. Jadi pemilihan benih dan seedling Adenium akan sangat menentukan karakter pertumbuhan dan perkembangan Adenium. Setiap jenis Adenium akan membawa sifat dan karakter dari indukannya, terutama pertumbuhan cabang Adenium. Setiap jenis atau varian Adenium mempunyai karakter pertumbuhan yang beragam. Pada umumnya jenis Adenium arabicum dan sebagian Taisoko mempunyai karakter bawaan yang batangnya lebih cepat melebar. Jenis Arabicum pun tidak semua sama dalam pertumbuhannya. Ada yang aktif dalam menumbuhkan cabang samping, bahkan ada yang sulit mengeluarkan cabang. Ada yang cabangnya gemuk dan berisi, ada pula cabang Arabicum yang kurus. Pertumbuhan cabang samping yang aktif dan kompak akan menghasilkan pertumbuhan daun yang banyak. Banyaknya fotosintesis yang dilakukan Adenium, bergantung pada banyaknya daun yang dimiliki oleh tanaman Adenium. Karena pembesaran tanaman Adenium, sangat berkaitan dengan fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman Adenium itu sendiri. Semakin banyak daun yang dimiliki oleh Adenium saat fotosintesis, semakin banyak pula fotosintesis yang dilakukannya. Maka dari itu pembesaran tanaman Adenium akan lebih maksimal pada tanaman Adenium yang memiliki banyak daun. Pada tanaman Adenium yang masih dalam tahap pembesaran, atau dalam fase vegetatif, saya jarang melakukan pemangkasan pada tanaman Adenium yang masih tertanam dan dalam keadaan sehat. Dan saya tidak menjadwalkan pemangkasan rutin pada tanaman Adenium yang masih dalam tahap pembesaran. Fotosintesis yang dilakukan daun-daun Adenium membutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Penempatan pot seedling tanaman Adenium sebaiknya diletakkan di tempat terbuka, dengan sirkulasi udara yang bagus, dan terkena sinar matahari secara langsung. Manfaat cahaya matahari selain untuk kebutuhan fotosintesis, cahaya matahari akan menghambat kerja hormon auksin yang ada pada tanaman Adenium. Auksin adalah salah satu hormon pertumbuhan, yang mengatur pertambahan panjang sel batang pada tanaman,
dan meningkatkan dominansi apikal atau pertumbuhan pucuk daun. Tapi auksin tidak dapat bertahan dengan cahaya matahari yang kuat. Maka dari itu, cahaya matahari sangat dibutuhkan tanaman adenium untuk menghambat dominansi apikal atau pertumbuhan pucuk daun, dan akan merangsang tunas lateral, atau pertumbuhan cabang samping seedling tanaman adenium. Untuk mendapatkan pembesaran batang adenium yang maksimal, media tanam tidak boleh sampai kekeringan. Media tanam harus selalu terjaga kelembapannya, terutama pada musim kemarau. Media tanam yang terlalu kering akan menyebabkan tanaman adenium dehidrasi saat cuaca panas. Tanaman adenium yang dehidrasi, cadangan air dalam batang adenium akan mengalami penguapan, dan tanaman adenium akan kesulitan untuk menyimpan cadangan air dan makanan hasil fotosintesis dalam batangnya. Semakin banyak cadangan air dan makanan hasil fotosintesis yang disimpan dalam batang adenium, semakin besar pula ukuran batang adenium. Secara umum, media tanam adenium yang baik harus memiliki syarat-syarat seperti memiliki porositas yang baik, artinya bisa menyimpan air, sekaligus juga mempunyai drainase atau kemampuan mengalirkan air, dan aerasi atau kemampuan mengalirkan oksigen dengan baik. Media tanam adenium harus bisa mempertahankan kelembapannya, namun harus bisa membuang kelebihan air. Yang paling penting, selalu rutin mengganti media penanaman setidaknya 6 bulan sekali, paling lambat 8 bulan sekali. Untuk pembesaran pada seedling tanaman adenium, sangat dianjurkan untuk menggunakan media tanam yang mengandung unsur hara nitrogen dan kalium, begitu juga dengan pupuk tambahannya. Nitrogen berguna untuk merangsang pertumbuhan tanaman, meningkatkan produksi daun serta membantu fotosintesis pada tanaman adenium. Dan kalium berguna untuk memperkuat batang adenium agar lebih kokoh, dan berfungsi untuk mentransportasikan atau menyalurkan makanan hasil proses fotosintesis ke seluruh bagian tanaman adenium. Kalium membuat tanaman adenium lebih tahan terhadap hama dan penyakit, dan membantu pertumbuhan dan pembesaran seedling adenium. Saat pertama kali memberi pupuk, atau saat mencoba pupuk baru, sebaiknya dilakukan uji coba dulu pemupukannya pada beberapa tanaman adenium dengan dosis dan interval di bawah anjuran pabrik pembuat pupuk. Biasanya reaksi pupuk kimia akan terlihat setelah 1-2 bulan pemakaian. Setelah terlihat reaksi pertumbuhannya, jika terlihat perubahan pertumbuhannya sesuai harapan, tinggal melanjutkan. Sederhananya, untuk penyediaan unsur hara pada seedling adenium, ketersediaannya cukup sedikit saja, tapi selalu ada untuk kebutuhan seedling adenium, agar kita bisa mengontrol pertumbuhannya. Terlalu subur malah bisa merugikan, akan membuat pertumbuhan cabang adenium susah dikendalikan. Pertumbuhan cabang akan terasa cepat panjang, seiring cepatnya pertumbuhan daun. Pertumbuhan seedling adenium akan terlihat cepat tinggi, dibanding dengan pembesaran batangnya. Untuk pembesaran seedling adenium, saya kurang menyarankan pemupukan daun. Karena saya menginginkan seedling adenium yang mudah bercabang, tanpa gangguan bahan kimia atau benda asing yang menghambat pertumbuhan calon tunas cabang. Calon tunas cabang pada seedling adenium sangat peka terhadap benda asing terutama bahan kimia. Karena bahan kimia yang menempel pada calon tunas cabang adenium akan menghambat tumbuhnya calon tunas tersebut, bahkan akan membuat calon tunas cabang samping tersebut bisa gagal tumbuh. Dalam pemberian pupuk kimia, saya hanya memberikan pupuk seperlunya saja,
karena pemberian pupuk kimia berlebih, merupakan salah satu pemicu turunnya pH media tanam. Prioritaskanlah pada pemberian media penanaman yang sehat, dengan komposisi media tanam yang sehat dan tepat untuk fase vegetatif. Yang paling penting, selalu rutin mengganti media penanaman setidaknya 6 bulan sekali. Karena dengan media tanam yang sudah tidak layak, seperti media tanam yang sudah terlalu lama, pH media tanam yang asam, kurang porositasnya, dan lain sebagainya, semua treatment yang Anda berikan akan menjadi sia-sia. Dan salah satu faktor lainnya yang bisa menjadi penyebab seedling adenium sulit untuk berbatang besar dan cabangnya tumbuh dengan aktif dan kompak, adalah penggunaan pestisida yang tidak tepat. Salah satu efek yang sering timbul karena pemakaian pestisida yang berlebihan, adalah susahnya tumbuh tunas cabang samping. Karena bahan kimia yang menempel pada calon tunas cabang adenium, akan menghambat tumbuhnya calon tunas tersebut. Bahkan akan membuat calon tunas cabang samping tersebut gagal tumbuh. Maka bijaklah dalam pemakaian pestisida, gunakanlah saat diperlukan saja. Sebagai pencegahan timbulnya hama dan penyakit, sebelum hama dan penyakit tanaman adenium mulai menyebar. Selain pemberian pestisida rutin, tak ada salahnya untuk melakukan pencegahan dengan menjaga kebersihan area penanaman. Agar lingkungan sekitar penanaman tidak menjadi tempat berkembang biaknya hama dan penyakit. Dan memberi jarak tiap tanaman adenium yang tidak terlalu rapat, agar area sekitar tanaman adenium mempunyai sirkulasi udara bagus dan tidak terlalu lembab. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.